Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bait ajmain khawassah ila jamil ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wal a'immati rasyidin wal fuqaha fid din wa jami' tafsir muhaddisin musannifil kutub allati ta'lamna wa lam nabiha syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 23 ya. 10 baris dari atas. Wa kadzalika yustaratu itu. Ayo. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa kadzalika yustaratu, dan demikian juga disyaratkan ai al-haulu, haul artinya masa 1 tahun itu haul. Makanya orang kalau meninggal di kita kalau udah setahun bikin haul. Tapi kalau di Jawa belum haul. Mendak 1, mendak 2, mendak 3 baru haul. Jadi kalau udah 4 tahun baru haul. Kalau di sini zakat haul itu setahun. Ya, dan bahkan di Betawi juga kalau orang meninggal itu kalau udah setahun namanya haul. Itu lin nukudi, bagi mata uang. Nukud. Dunal ma'dini, bukan ma'dini barang tambang, alal madhabi atas satu mazhab. Jadi barang tambang nggak nunggu haul, dapat langsung keluarin. Waduna rikazi, dan juga bukan rikaz. Rikaz ini barang temuan di zaman jahiliyah dulu. Misalnya kita nih lagi pengen gali spiteng, tiba-tiba nemu emas, patung emas peninggalan Buddha misalnya, atau peninggalan Majapahit dulu, atau di Jakarta dulu ada kerajaan tertua namanya Kerajaan Tarumajaya di Bekasi. Itu lebih tua daripada Kutai Kartanegara. Itu Kutai Kartanegara itu yang bangun anaknya Tarumajaya, anaknya Raja Muwarman. Itu lebih tua di Bekasi, Tarumajaya, Tarumanegara. Nah, Muwarman ini mantunya orang Banten, namanya Ki Buyut Tirem. Dulu di Indonesia nggak dikenal namanya kerajaan, kenalnya kabuyutan. Kabuyutan, jadi setiap buyut tuh anak cucu buyutnya tuh semua bikin kelompok, komunitas. Ini dari kabuyutan mana? Dari kabuyutan anu, kabuyutan anu. Nggak ada kerajaan. Sistem kerajaan itu ada ya karena ada orang India datang bikin kerajaan. Untuk apa? Menjaga, namanya awalnya menjaga sosialitas, perlindungan komunitas. Bikinlah kerajaan, ada rajanya, ada prajuritnya. Makanya raja pertama atau kerajaan pertama yang ada di Nusantara ini pas diteliti lebih tua daripada Kutai Kartanegara. Ya. Gitu. Jadi ya malah di Bekasi adanya. Itu Tarumanegara. Gitu. Baru anaknya pindah ke sono, ya, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Kita kan dulu baca sejarah, ya kerajaan Kutai Negara ada kerajaan tertua. Padahal ditemukan di Kali Cibel itu ada prasasti ternyata lebih tua daripada Kutai Kartanegara. Itu. Emang dari dulu Bekasi ya kebanjiran, makanya dibikin kali. Itu kali itu yang bangun Raja Muwarman, makanya ada telapak kakinya dibikin prasasti. Gitu, untuk nyelamatin Bekasi. Tapi ya hancurnya karena kebanjiran juga. Itu. Jadi musnahnya karena kebanjiran. Sekilas itu informasi. Ya karena saya sedang senang juga baca-baca sejarah itu.
kerajaan yang ada di Indonesia. Jauh sebelum Majapahit ada itu. Majapahit itu kan ada, sebab Majapahit ada tuh baru di situ muncul bibit-bibit kerajaan Islam. Karena dari zaman Majapahit, Brawijaya V itu sudah ada jentik-jentik Islam. Itu sampai terbentuklah kerajaan Demak Bintoro. Ya. Kerajaan Islam pertama itu Demak Bintoro. Nah, dari situ juga Cikal Bakal Republik. Itu. Ya, Cikal Bakal. Jadi Islam itu membangun peradaban dimanapun dia berada. Baik. Ya. Wat tijarati. Jadi ada syarat haul bagi nukud, ya, uang, mata uang. Wat tijarah dan tijarah. Jadi rupiah lah kalau bahasa kitanya, rupiah dan tijarah perdagangan. Qala al-Asqalani fi Bulughil Marami, berkata Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Jadi ada dua Ibnu Hajar tuh, ada Al-Haytami ahli fiqih, Al-Asqalani ahli hadis. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin, apabila engkau memiliki 200 dirham, wahala alaiha, dan setelah berputar 1 tahun atasnya, al-haul, oleh putaran haul, fafiha khamsu darahima, maka baginya zakat 5 dirham. Punya uang perak, ya, 200 dirham, nah zakatnya 5 dirham. Jadi kalau 1 dirham nggak tahu ya berapa ya, kemungkinan 1 dirham itu seharga, sebab 3 dirham itu kebeli sendal jepit 1 di zaman Nabi. Nah, taruhlah sendal jepit swallow, di kita berapa? 15.000. Nah, berarti 1 dirhamnya 5.000. Gitu. Jadi, kalau punya duit 5.000 kali 200 berapa? 5.000 kali 200? 1 juta. Nah, tapi apa iya 1 juta ya sekarang ya? 25 per gramnya. 25.000. Oh iya, kali 200. Kalau 30.000. 30 kali 200 berapa? 600. Hah? 6 juta. Nah, duit 6 juta sudah zakat. 5 kali 3 15. 150. Punya 6 juta 150.000 berarti zakatnya. Punya Rip 6 juta Rip. Lebih ya enggak? Iya, sebulan aja ngasih bini 15 juta ya enggak? Itu 1. Kalau 3 45. Kalau udah setahun tuh duit 6 juta nggak bergerak, ya keluarin 15.000. 150.000. 6 juta apa 60? 6 juta apa 60 juta? Itu kalau bentuknya uang dirham. Nah, kalau uang dinar lain lagi. Uang emas. Walaisa 'alaika syai'un, dan tidak ada bagi kamu sesuatu, atau tidak wajib atas kamu sesuatu, hatta yakuna laka ishruna dinaron, sampai ada pada kamu itu memiliki 20 dinar. 1 dinar berapa rupiah sekarang? 2 juta ya? Berapa dinar? Dirupiahin. 1 dinar 54.000. Hah? 54.000. Itu dirham kali. Dinar. 54.000. Dinar ya? Dinar uang emas. Dinar beda sama dirham. Gram dia makin. Iya. 1 dinar berapa gram? Enggak, tapi ada sekarang kok dinar tuh ada harganya. Ada yang jual tuh. Uang dinar tuh. Apa 3 juta apa 4 juta gitu 4,25. Nah, itu. Ya, 1 dinar 4,5. Taruhlah 5 juta. Ya. 5 kali 20 berapa? 100 juta. 200 juta. Nah, kalau udah 200 juta dikeluarin setengah dinar. Berarti 2.500.000. Ya. 2.500.000. 1 dinar
1 dinar berapa? Berarti 10 jutaan. 1 dinar 10 juta. 1 dinar. Oh, berarti berapa? 10 juta. 100 juta. 1 M. 1 M. Iya, berarti kalau udah punya 1 M. 1 M 2 M. 10 juta kali 10 juta kali 200 kali 20. 200 bener ya? 200. Iya. 200. 12 juta. Hah? Nah, iya 2 MM aja. 200 juta. Ya, berarti kalau udah punya duit 200 juta, dikeluarinnya 5 juta. Karena separuh dinar. 1 dinar kan 10 juta. Berarti 5 juta. Kalau punya duit 200 juta, berarti keluarin 5 juta. Dikit 200 juta, 5 juta. Tuh zakat itu pun kalau duit kita bertahan setahun. Itu 1 haul. Berarti ngendep gitu ya? Ini duit ngendep. Tidak ngendep. Gitu. Nah, famazada apabila lebih bihisabi dzalika dengan hitungan demikian walaysa fi mali zakat dan tidak ada dalam harta zakat hatta yahula alaihi haulu sampai berputar atasnya 1 haul. Kalau belum 1 haul ya belum dijakatin lagi. Begitu ya. Dia belajar jadi orang kaya lah, karena yang zakat kan hanya orang kaya. Iya. Orang kaya itu ya pernah belajar orang kaya. Kebanyakan orang kaya belajar miskin. Nggak mau zakat, pelit lagi. Pelit. Patungan, aduh gua lagi belajar miskin itu. Nah, belajar miskin. Makanya kita belajar kaya. Gitu, jangan belajar miskin kita. Ya, ngeluh mulu hari ya udah miskin beneran. Belajar kaya. Ya, bukan sok kaya, belajar kaya. Itu belajar zakat maksudnya. Ini punya orang, ini hak Allah. Yang punya hak gua segini. Belajar jadi orang kaya. Kewajiban itu. Insya Allah jadi orang kaya beneran. Gitu. Namanya belajar kan bukan berarti kaya. Belajar. Kalau udah 200 juta, berarti kita orang kaya udah. Wa qad rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun, kata Imam Abu Dawud ya, ini hadis hasanun. Wa qad ikhtalafu fi rafi, dan berbeda pendapat tentang marfu'nya hadis. Marfu itu kategori hadis dhaif juga, cuman di marfu jadi ada ngelangkain sahabat satu. Itu sanadnya itu bilang marfu. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.